Selamat malam angkatan 5. Kita sudah memasuki semester kedua. Artinya sebentar lagi kalian akan memasuki kelas yang lebih tinggi lagi. Oke, karena semester kemarin kita sudah belajar tentang pertidaksamaan. Namun yang saya pelajari itu masih dasarnya. Nah, kita akan lebih banyak lagi belajar tentang pertidaksamaan dalam berbagai bentuk. Bukan hanya linear, nanti ada persamaan kuadrat, ada bentuknya pecahan, akar, segala macam. Oke? Yuk, kita mulai yuk. Sip, ini dasar ya. Teman-teman pasti udah kenal tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya? Itu sudah tahu ya. Oke. Dan ini juga ini logika dalam pertidaksamaan. Seperti begini. Untuk yang nomor 1, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka otomatis A akan lebih kecil dari C. Ya, logikanya masuk ya. 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 5, otomatis si 2 kurang dari 5. Nah, itu maksudnya. Oke? Sama dengan yang bagian nomor 2. A kurang dari B misalnya. Maka A tambah C itu kurang dari B tambah C. Paham ya? Misalnya nih A, kalau kamu langsung ke contoh aja. Kamu bikin contoh. Misalnya A itu kita misalnya kan 2. Ya, ini kita ambil yang case nomor 2 ya, kasus nomor 2. Misalnya A itu kita bikin 2 ya. B-nya ini 3. C-nya ini 1. Oke, lihat. A kurang dari B, artinya berarti 2 kurang dari 3. Maka A tambah C, artinya 2 tambah 1 kan 3. Akan kurang dari B tambah C. 3 tambah 1, 4. 2 kurang dari 4. Pas ya? Begitu logikanya. Sama dengan nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu. Itu logika dalam pertidaksamaan. Ya? Kita lanjut lagi. Sip. Ini masih persamaan linear. Artinya persamaan linear satu variabel. Belum ada bentuk yang aneh-aneh. Nggak ada bentuk pecahan. Nggak ada bentuk akar. Ini masih bentuk persamaan linear satu variabel yang udah kita pelajari semester lalu. Dan saya harap teman-teman masih ingat. Ayo, coba yang bagian 1 akan menunjukkan nilai berapa sih X-nya itu? Untuk soal yang nomor 1, 2X tambah 3 lebih besar dari 7. Jadi penyelesaian untuk X itu berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? 2X tambah 3 lebih besar dari 7. Ayo. Atau lupa ya? Atau lagi hitung? Halo, ini dengar suara saya kan ya? Mas Aryono, Mbak Oni, Mbak Amel, Mbak Siti, Mbak Widya. Nggak dengar suara saya atau gimana nih? Oh, denger ya? Oh, saya kira nggak dengar. Ayo coba nomor 1. Ini masih pada ingat atau kalau nggak ingat bilang aja. Ayo. Oh, lupa. Mbak Oni pasti inget nih.
Oke, yuk, kalau gitu kita bahas yuk. 2x tambah 3 lebih besar dari 7. Jadi ini, intinya kita mau cari nilai x. Nilai x-nya ini berapa sih supaya memenuhi ini gitu loh. Supaya nilai ini akan lebih besar dari 7. Nah, itu maksudnya. Jadi kita cari nilai x-nya, itu sama dengan kita mengerjakan persamaan, seperti biasa. Nah, berarti 2x. Nah, 3, kita kan mau cari x-nya aja nih. Berarti 3-nya ini harus kita singkirin. Saya selalu bilang, setiap yang ada ubah posisi, harus pindah posisi, harus ubah tanda. 3-nya ini harus kita pindahin ke sebelah kanan. Pindah posisi, ubah tanda. Karena 3-nya itu ubah posisi, maka tandanya harus diubah. Tadinya dia plus, karena ubah posisi, dia jadi minus 3. Sudah? Berarti ini 2x-nya ini akan lebih besar dari 7 kurang 3, 4. Gitu ya. Sudah? Nah, sekarang kan kita tinggal mau cari si x. Ternyata ada 2x. 2x ini artinya 2 dikali x. 2 dikali x lebih besar dari 4. Berarti kita juga harus pindahkan si 2-nya ini ke sebelah kanan. 2 kali x. Berarti dia juga harus diubah tandanya. Karena dia kali, lalu pindah posisi, maka jadi bagi. Berarti 4 bagi 2. Maka jawabannya x akan lebih besar dari 2. Oke. Bisa? Kurang paham? Paham ya? Jadi kalau kita menggambar di garis bilangan, ya, misalnya saya bikin sini kan 2 misalnya ya. Ini angka 2. Kalau x lebih besar dari 2, ini akan bergeser ke kanan atau ke kiri? X lebih besar dari 2, maka bilangannya ini akan ke kanan atau ke kiri? Lebih besar dari 2 itu artinya berapa aja sih? Lebih besar dari 2 itu berarti berapa aja? Ayo. Lebih besar dari 2. 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Berarti garis belakangnya ini akan bergeser kemana? Kanan atau kiri? Benar. Ke kanan. Ya. Lalu ini kan X lebih besar dari 2. Saya tanya, 2-nya ikut atau enggak? 2-nya ikut sebagai penyelesaian atau enggak? Tidak. Karena tidak ada tanda sama dengan. Bukan lebih besar sama dengan, tapi hanya lebih besar. Ya. Jadi ini, makanya nih saya buletin. Itu tandanya. Kalau nggak ikut, dia bulat. Tapi kalau ikut, nah dia bulat penuh. Gitu, paham ya? Gitu dia. Oke. Sekarang untuk soal nomor 2. Nah, saya udah kasih contoh nih untuk yang nomor 1. Yang nomor 2 berarti udah mulai inget lah ya cara ngerjainnya. Coba yang nomor 2 nih, saya mau tahu. Teman-teman ngerjain yuk. Nomor 2. 3 dikurang 2x kurang dari sama dengan 5. Yuk, yang nomor 2. 3 kurang 2x kurang dari sama dengan min 5. Selamat malam Mbak Susi. Gak apa-apa, yuk silakan gabung yuk. Ayo Mbak Oni, Mbak Amel, Mbak Siti, Mbak Widya, yuk coba yuk. 3 kurang 2x kurang dari sama dengan min 5. Tadi saya contoh soal nomor 1 udah saya kerjain ya. Berarti apa ini? Kamu harus pindahin 3-nya ya. Oke, dari Mbak Widya. Mungkin tandanya salah ya Mbak Widya ya. Bukan sama dengan kali ya. Soalnya ini kan pertidaksamaan, bukan persamaan. Nggak apa-apa.
eh yang penting kalian cara ngerjainnya ini, 3-nya harus pindah ke kanan, ya kan? 3-nya pindahin ke kanan. Jangan lupa pindah tempat, ubah tanda. Pindah posisi, ubah tanda, ya, jangan lupa. Oke, yuk coba deh kita bahas ya. Kan 3 kurang 2x dari Mbak Susi, x lebih dari atau sama dengan 4. Yuk, itu dari jawaban Mbak Susi juga 4, Mbak Widya juga 4 ya. Yuk kita cek ya. 3 kurang 2x itu kurang dari sama dengan min 5 gitu ya. Oke, ingat kita kan cuma mau cari min si 2, kita cuma mau cari si x, berarti kita harus pindahkan satu-satu. Kita harus pindahin si 3 gitu kan. Kita harus pindahin 3 ke kanan, berarti dia harus harus pindah tempat. Pindah tempat, ubah posisi, berarti si 3 jadi min 3, gitu ya. 3 jadi min 3, maka min 2x, kamu ngutangnya 5, kamu ngutang lagi 3, berarti utang kamu tambah banyak, berarti total utang kamu 8. Paham ya? Tentang penjumlahan positif negatif, bilangan positif negatif, paham ya? Bisa ya? Oke, nah sekarang tinggal min 2x, berarti kita juga harus pindahin ke kanan, berarti harus jadi tadinya kali min 2 kali x, berarti kalau pindah jadi bagi, kan gitu ya. Nah, ingat nih, karena kita mau yang kita bagi itu bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Nah, jadi lebih besar sama dengan gitu. Ingat ya, setiap yang mau dioperasikan itu, yang mau dibagi itu negatif, yang mau dibagi itu bilangan negatif, atau dikali negatif, atau dikali dikali negatif atau dibagi negatif, tanda harus dibalik. Ingat ya, jika dibagi atau dikali bilangan negatif, tanda harus dibalik untuk pertidaksamaan. Oke? Maka jawabannya x lebih besar sama dengan 8 bagi 2, 4. Negatif jadi positif ya. Nah, sekarang kita gambar di garis bilangan. Ini 4. Ke kanan ke kiri. X lebih besar dari 4, ke kanan ke kiri. Ayo. X lebih besar dari 4, ke kanan atau ke kiri? X lebih besar dari 4, ayo. Lebih besar, nih ya, lebih besar harus ke kanan. Ya? Lebih besar harus ke kanan. Karena kan X lebih besar dari 4, berarti artinya apa? 4, 5, 6, dan seterusnya kan gitu ya. Ini di titik koordinat loh, jangan lupa koordinat. Koordinat itu kan ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti kan tambah besar. Sedangkan kalau ke kiri, dia makin kecil kan? Makin kecil, min 2 kan makin kecil tuh, min 3 makin kecil ya. Berarti kalau ke kanan semakin besar, sedangkan ke kiri dia semakin kecil. Oke, nah pertanyaannya, si 4 ini itu ikut sebagai penyelesaian atau enggak? Si 4 ikut penyelesaian nggak? Ikut, karena ada tanda sama dengan. Berarti ini harus arsir bulat penuh. Oke, itu dia kalau disuruh menggambar garis bilangan. Paham ya? Oke. Sip, itu contoh soal nomor 2. Gimana kalau contoh soal nomor 3? Ayo, coba dikerjain. X-nya itu berapa sih? Contoh soal nomor 3. 3x tambah 5 kurang dari sama dengan min x tambah 13. Ayo.
Ayo teman-teman dicoba aja. Yang penting teman-teman coba kerjain. Jadi nanti kalau kita bahas, tahu oh iya saya salahnya di sini gitu. Jadi pasti lama-lama ngerti. Oke, udah ada satu orang menjebak jawaban. Yuk, dicoba juga. Oke, ada yang tahu? Hasilnya sama 2, cuma saya belum paham. Oke. Yuk. Kita bahas ya. Berarti ini 3x tambah 5 lebih kecil sama dengan min x tambah 13. Oke. Intinya begini. Kita samakan, kita satuin yang sama-sama x, kita satuin yang sama-sama konstanta gitu ya. Berarti ini kita harus pindahin min x-nya ke sebelah kiri dan si 5 ke sebelah kanan. Yuk, ingat. Pindah tempat, ubah posisi. Karena ini min x, maka karena pindah tempat, dia jadi plus. Maaf. Plus x ya. Oke. Nah, sekarang 13. Si 5 pindah posisi, maka ubah tanda jadi min 5. 3x tambah x 4x ya. Ingat penjumlahan operasi aljabar. Lalu kurang dari sama dengan 13 kurang 5 8 ya. Pas ya, 8 ya. Lalu x nya kurang dari sama dengan 8 bagi 4 dong. 2. Berarti x kurang dari sama dengan 2. Sampai sini, paham? Ada yang masih belum ngerti? X kurang dari sama dengan 2. Paham ya? Bisa ya? Yuk, berarti kita gambar di garis bilangan. Berarti x kurang dari sama dengan 2. Kalau saya taruh 2 di sini, berarti dia bergeser ke kanan atau ke kiri penyelesaiannya. Sip, kiri. Yang saya tanya, penyelesaiannya si 2 ikut atau enggak? Ikut. Ya, karena ada tanda sama dengan, maka dia ikut. Sip, berarti ini harus digambar bulat penuh. Ya, jadi bisa ya kalau nanti ada soal, kamu disuruh menggambar garis bilangannya, kamu harus bedakan. Kalau dia ada tanda sama dengan, dia akan bulat penuh. Tapi kalau misalnya cuman x kurang dari 2 ya, misalnya x kurang dari 2 aja, nah dia cuma bulat begini aja nanti, kira-kira seperti itu. Dia nggak diarsir penuh begini, nggak. Nah, langsung begini. Nah, udah gitu ya, bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita naik level. Sekarang kalau bentuknya ini persamaan, pertidaksamaan kuadrat. Cara ngerjain gimana, Bu? Sama, kita harus cari faktornya dulu. Contoh untuk soal nomor 4. X kuadrat min 5x tambah 6. Nah, ayo kita cari. Angka berapa
Jika dikalikan hasilnya 6, tapi kalau dijumlah hasilnya min 5. Ayo. Kalau dikalikan 6, tapi kalau dijumlah min 5. Berapa tuh? Berapa? Min 3 dan min 2. Kita tes. Min 3 kali min 2. 6 ya? Pas ya, positif 6. Kalau min 3 tambah min 2. Pas ya, min 5 ya. Ngutang 3, ngutang lagi 2. Iya, min 5 ya. Berarti penyelesaiannya itu, faktornya itu X min 2 sama X min 3 gitu ya. Dan ini harus besar sama dengan 0. Ini itu artinya kalau dikalikan satu-satu hasilnya ini juga gitu. Jadi ini X kuadrat min 5X tambah 6 sama X min 2 kali X min 3 itu sama. Ya, cuman bedanya ini difaktorin aja. Sudah? Nah, cara mencari penyelesaiannya itu begini. Berarti ini kan X-nya ini kan sama dengan 2. X-nya ini kan sama dengan 3. Artinya faktor pembuat nolnya. X min 2 supaya jadi 0 kan X-nya 2. Paham? X min 2 supaya jadi 0, X-nya berapa? 2 kan? 2 kurang 2 kan 0. Bisa ya? Bisa dipahami ya itu ya? Halo, angkatan 5. Capek ya? Ya, bisa paham ya? Nah, ini juga X min 3. Oh, belum paham ya, Mas Siti ya? Oke, saya ulang ya. Saya ulang nih. Ini kan tadi udah tahu ya caranya ya. X min 2, X min 3 taunya dari sini ya. 6 sama min 5. Cari angka berapa kali berapa sih kalau dikalikan tuh 6. Berapa kali berapa hasilnya 6. Tapi dengan angka yang sama, kalau dijumlah hasilnya min 5. Ternyata kita cari itu bilangannya itu min 3 sama min 2. Kita tes. Min 3 kali min 2. Oh iya 6. Negatif-negatif kan positif. Lalu, tes lagi. Min 3 ditambah min 2. Oh iya min 5. Berarti angkanya itu X min 2, X min 3. Nah, kita cari titiknya untuk ditaruh ke garis bilangan. Dari mana titiknya? Dari si pembuat 0. Pembuat 0 yang mana? Yang ini, X min 2. X min, kita umpamakan dia sama dengan 0. Karena ini kan 0 di belakangnya nih. X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Oh iya, X-nya 2. Jadi sama dengan 0 itu kita buat itu ya. Karena tuh ininya sama dengan 0. Jadi kita yang buat itu sama dengan 0. Nih, dari soal ya. Jadi jangan bingung kok sama dengan 0 ya, dari soal. Ya, paham ya? Nah, maka untuk ini X-nya sama dengan 2. Yang untuk yang sebelahnya, supaya jadi 0, ya X-nya sama dengan 3. Karena 3 kurang 3 kan 0. Jadi, kita buatlah 2 dan 3 ini di garis bilangan. Oke. Nah, sekarang kita eksekusi. Kita cari bilangan pertama. Kita tes dulu untuk bilangan yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri 2. Di sebelah kiri 2 itu ada angka berapa aja? Ayo saya tanya, di sebelah kirinya si 2 ini ada angka berapa aja? Di sebelah kiri 2. Banyak ya? 1, 0, min 1, min 2, min 3. Iya, bener ya? Bener. Oke, nah kita ambil aja salah satu angka yang paling gampang, lalu kita tes ke sini. Kita pilih angka 0. Misalnya, kita pilih angka 0. Ya. Yuk, kita coba masukkan ke sini. Ke dalam ini. Kita ganti X-nya dengan 0. 0 kurang 2 berapa? 0 kurang 2 berapa? Nih, kita ganti X-nya dengan 0. 0 kurang 2. Ayo, 0 dikurang 2. Min 2. Terus, dikali
0 kurang 3. 0 kurang 3 berapa? Min 3. Berarti min 2 kali min 3. Min 2 kali min 3 berapa? 6. Ya, terus berarti hasilnya ini 6. 6 ini lebih besar sama dengan 0 nggak? 6 ini lebih besar sama dengan 0 nggak? Iya ya. Berarti itu hasilnya 6 kan, berarti hasilnya apa? Positif kan? Lebih besar dia. Maka positif. Oke, sekarang yang di sebelah kiri 3 itu ada angka berapa? 4. Ya, kita tes masuk ke angka 4 ke sini. 4 kurang 2. 2. 4 kurang 3. 1. Berarti 2 kali 1. 2. Berarti hasilnya apa? Positif juga kan? Nggak negatif kan? Berarti ini hasilnya positif. Nah, biasanya selang-seling. Kan ini positif, berarti ini negatif. Positif, negatif, positif. Artinya begini. Berarti angka-angka yang di sebelah kiri 1, kalau dimasukkan ke dalam sini, ganti X-nya dengan angka-angka yang di sebelah sini, hasilnya bakal positif. Lalu angka-angka yang di tengah 2 dan 3, kalau dimasukkan ke dalam sini, hasilnya akan negatif. Sama dengan angka-angka yang ada di sebelah kanan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, kalau dimasukkan ke dalam sini, hasilnya akan positif. Nah, sekarang kita lihat permintaan soal ini positif atau negatif. Yang kita lihat ini, soalnya minta positif atau negatif. Dia lebih besar sama dengan 0. Berarti positif atau negatif? Lebih besar sama dengan 0. Berarti permintaannya positif atau negatif? Positif kan? Berarti negatif nggak ikut dong. Berarti kita begini. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, inilah yang kita arsir ini. Nah, ini jawabannya. Si negatif nggak ikut. Nah, sekarang si 2 sama si 3 ikut nggak? 2 sama 3 ikut nggak? Ikut. Iya, benar ikut. Karena ada tanda sama dengan. Atau kalau nggak percaya bisa kita tes. Kita masukkan 2 ke dalam sini. Kita ganti X-nya dengan 2. 2 kurang 2, 0. 2 kurang 3, min 1. 0 kali min 1, 0. Ini kan lebih besar sama dengan 0. Berarti benar ya. Berarti 2 ikut. 3 sekarang, kita ganti 3. Kita masukkan 3. 3 kurang 2, 1. 3 kurang 3, 0. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Gabung. 3 kurang 3, 0. Berarti 1 kali 0, 0. Ini kan lebih besar sama dengan 0. Berarti masuk 3-nya. Berarti ininya bulat penuh. Ini bulat penuh. Nah, sekarang ini garis bilangannya. Gimana sih cara nulisnya, Bu? Berarti cara nulisnya ini, lihat. X ini ke kanan atau ke kirinya 2? Ke kanan atau ke kirinya 2 ini? Lebih kecil. Berarti lebih kecil kan? Kan ke kiri. Ke kiri 2. Ke kiri itu berarti lebih kecil dari 2 kan? Berarti X lebih kecil sama dengan 2. Sudah? Nah, sekarang satu lagi. Apa
Atau penyelesaiannya bisa juga X-nya ini, ayo apa tandanya? Kalau ini lebih kecil sama dengan 2 karena ke kiri. Berarti si 3-nya tandanya X-nya benar lebih besar atau sama dengan. Gitu deh. Jadi inilah penyelesaiannya dari soal nomor 4. X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Seperti itu dia. Ya, bisa teman-teman? Bingung nggak? Bingung nggak sih? Malam Mbak Saryanti. Bingung nggak teman-teman? Saya pelan-pelan ya, diikutin ya. Kenapa jadi lebih besar sama dengan 3? Karena lihat ini, garis bilangan yang diarsir ini, kan kita mintanya positif. Positifnya itu ada di sebelah kanan. Yang positif itu ada di sebelah kanan. Maka, kalau ke kanan kan dia lebih besar. Makanya X lebih besar, atau sama dengan 3. Gitu. Kalau bingung, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi. Sebentar. Nah, saya punya soal ya. Sekarang kita tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat tambah X min 2 kurang dari sama dengan 0. Oke. Langkah pertama, kita harus cari dulu faktornya. Berarti berapa kali berapa supaya jadi min 2? Kalau dijumlah dia 1. Ayo. Berapa kali berapa? Kalau dikalikan dia min 2, angka yang sama juga kalau dijumlah itu hasilnya 1. Angka berapakah itu? Min 2 tuh dari sini ya. Kenapa min 2 dari sini? 1 itu koefisien dari X. Kali tambah. Ayo. Berapa kali berapa? Kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya 1. Ayo dicoba yuk. Yang lain? Ayo kita tes. 2 sama min 1 ya. Kita tes 2 sama min 1. 2 sama min 1. 2 dikali min 1 itu berapa? Min 2. Kalau ditambah 2 ditambah min 1. Artinya, selamat malam Mbak Erli. Ya nggak apa-apa, yuk gabung. 2 ditambah min 1. Artinya kamu bayar 2, kamu utangnya 1. Kan gitu. Bayar 2, utang 1. Berarti sisanya kembalinya 1. Pas ya. Min 2 sama 1. Kalau dikali min 2, ini kan min 2. Kalau dijumlah 1. Nah, ini kan 1, koefisien X. Pas ya. Berarti berapa aja angkanya? X plus 2 sama X min 1 kurang dari sama dengan 0. Paham langkah pertama? Bisa ya? Oke. Sekarang kita ke langkah kedua. Kita sekarang tentukan si pembuat 0 untuk yang ini.
Iya, nggak apa-apa Mbak Erli, diikuti dulu, diikuti. Ini kita soal pertidaksamaan semester lalu. Mencari faktor dari persamaan kuadrat. Kayak ini loh, x kuadrat tambah x min 2. Berapa kali berapa supaya jadi min 2? Dan dengan angka yang sama, kalau dijumlah itu hasilnya 1. Nah, itu sama kayak semester kemarin. Ya. Nanti kalau diputar lagi videonya pasti ingat lagi. Yuk, kita lanjut yuk, biar jalan materinya. Oke, yuk. Nah, sekarang langkah kedua kita tentukan pembuat 0. X tambah 2 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0, Bu? Karena dari soal. Ya, walaupun gak ada tanda sama dengan, misalnya kurang dari 0 aja, tetap buatnya sama dengan 0. Itu kita untuk tujuannya untuk mencari titik tumpunya. Oke? X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Min 2. Paham? Kalau saya boleh tuliskan X tambah 2 sama dengan 0. Kan gini. Maka X sama dengan 2-nya pindah ke kanan ya. Karena ini plus, pindah jadi minus. Paham ya? Nih ya, bisa ya. Sip. Oke, sekarang untuk yang ini. X-nya sama dengan X kurang 1 sama dengan 0. Maka X 1. Paham ya? Ini ya. Oke, kita udah dapat nilai X-nya. Sekarang, yuk kita buat garis bilangan. Langkah ketiga, buat garis bilangan. Ini kita ambil titiknya min 2. Ini kita titik, ambilnya 1. Jangan salah ya, posisinya ya. Yang lebih kecil harus di sebelah kiri. Yang lebih besar ke sebelah kanan. Min 2 sama 1 kan lebih besar si 1. Makanya 1 di sebelah kanan. Ya, jangan lupa, ini garis bilangan. Makin ke kanan, makin besar. Makin ke kiri, makin kecil. Oke, nah sekarang kita ambil titik-titik percobaan. Sembarang bilangan. Asal jangan min 2, jangan 1. Yang lain. Nah, kita tes dulu untuk yang di sebelah kanan misalnya. Atau yang di tengah-tengah min 2 sama 1. Biar gampang deh. Di tengah-tengah min 2 sama 1. Ayo, ada angka berapa? Di tengah-tengah min 2 sama 1. Angka yang paling gampang deh. 0 ya. Angka yang paling gampang sih 0. Yuk, kita tes. Kita ganti sama 0. X-nya kita ganti sama 0. Berarti 0 tambah 2. 0 tambah 2 berapa? 2. Lalu 0 kurang 1. Min 1. Berarti 2 kali min 1. 2 kali min 1. Berapa? 2 kali min 1. Min 2. Ya. Ya kan? Berarti itu negatif hasilnya dong. Berarti kita tulis negatif. Nah, biasanya akan selang-seling. Selalu selang-seling dia. Nah, jadi kalau udah dapat nih negatif, berarti selebihnya itu positif. Kalau di sininya negatif, berarti ini positif, ini negatif, gitu. Ya, silahkan Mbak Widya. Ya, jadi selang-seling dia. Jadi positif, negatif, positif. Bisa juga negatif, positif, negatif. Jadi kamu cari aja salah satu aja, yang lainnya mengikuti, selang-seling. Nah, sekarang kita bisa tentukan yang mana daerah penyelesaiannya. Yuk, kita lihat. Permintaannya apa? Harus kurang dari sama dengan 0. Berarti yang diminta itu positif atau negatif? Ayo, yang diminta itu positif atau negatif? Kurang dari 0. Yang negatif. Ternyata yang negatif ini yang di tengah.
Nah, ini yang kita arsir. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang masalahnya si min 2 sama 1 ikut nggak? Min 2 sama 1 ikut nggak? Ikut. Karena ada tanda sama dengan di sini. Ya, karena min 2 sama 1 itu si pembuat 0. Makanya dia ikut. Nah, sudah deh, garis bilangannya jadi. Nah, kalau mau menulis simbolnya gimana sih, Bu? Nah, ini, nulis simbolnya ini kan dari tengah-tengah nih. Berarti min 2 sampai 1. Berarti kita tulis X-nya ini. Dia ke kanannya min 2. Dia lebih besar dari min 2 kan? Karena dia ke kanannya min 2. Tapi dia harus lebih kecil dari 1. Karena dia ke kirinya 1 nih. Nih. Ke kanannya min 2, ke kirinya 1. Kanannya si min 2, ke kirinya si 1. Kan gitu ya? Paham ya? Maka nulisnya begini. X-nya itu akan lebih besar dari min 2, tetapi lebih kecil sama dengan 1. Nah, gitu dia. Iya, benar Mbak Susi. Kayak gitu. Jadi, X-nya ini ada di tengah-tengah. Gitu dia. Jadi begini perbedaannya. Kayak tadi, kalau yang tadi itu kan begini ya. Ya, berarti satu-satu dia. Misalnya di 1, misalnya di 2. X-nya berarti ke kanannya 1. Oh, ke kanannya 1, berarti lebih besar dari 1. Atau ke kirinya 1. Maaf ya. Ke kirinya 1, kan ke kiri. Ke kirinya 1, maka lebih kecil. Ke kiri ini ya, ini kan ke kiri. Nah, ini ke kanannya 2, maka X lebih besar dari 2. Nah, kalau di tengah-tengah, misalnya ini, di tengah-tengah. Nah, kayak kasus ini. Kalau yang ini, tadi kayak kasus pertama. Kalau yang tengah-tengah, kayak kasus yang ini. 1 sama 2. Berarti letak X-nya juga di tengah. Berarti X-nya harus lebih besar dari 1, tapi lebih kecil dari 2. Nah, ini dia. Tuh. Berarti itu dia ya. Bisa ya teman-teman ya? Bisa? Bisa dong. Catatan 5. Gak apa-apa, kalau masih bingung gak apa-apa. Namanya belajar. Sambil diulang-ulang, terus latihan, pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Oke? Yuk. Jadi ini, saya boleh simpulkan ada 4 tahap. Ya. Yang pertama, faktorkan. Yang kedua, cari pembuat 0. Yang ketiga, buat garis bilangannya. Yang keempat, buatlah kesimpulannya. Seperti ini. Inilah kesimpulan dari hasil penyelesaiannya. Ya, bisa ya? Oke. Ini step untuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini yang kasus pertama ya. Nah, saya sih jangan berusaha untuk nggak kasih yang ini, karena yang ini tuh persamaan kuadratnya, koefisiennya bukan 1 lagi, sudah 2. Ini agak ribet kamu nyarinya. Saya nggak kasih itu dulu. Ya, kita langsung ke pecahan aja. Oke? Sekarang bentuknya pecahan. Yang tadi kan udah pertidaksamaan kuadrat tuh. Nah, sekarang bentuknya pecahan. Oke, materinya nih begini. A lebih besar dari B. A per B itu lebih besar dari 0. Itu untuk keadaan jika dan hanya jika kalau A dan B-nya itu positif atau keduanya negatif. Bingung sama kata-katanya? Kita buat contoh. Kalau A-nya itu kita buat kalau A-nya misalnya kita buat 3,
B-nya itu 2 misalnya. Ya. Kalau pecahan ini B-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau B-nya sama dengan 0 berarti sesuatu bilangan dibagi 0 hasilnya akan infinity, tak hingga. Itu nggak jadi pecahan namanya. Ya. Jadi pecahan itu B-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang kalau A per B lebih besar dari 0, syaratnya A dan B, A dan B-nya positif atau A dan B-nya negatif. Kita ambil contoh. A-nya 3, B-nya 2. Berarti 3 per 2. 3 per 2 lebih besar dari 0 nggak? 3 per 2 lebih besar dari 0 nggak? Iya. Sekarang, kalau misalnya dua-duanya negatif. Min 3 sama min 2. Min 3 per min 2. Lebih besar dari 0 nggak? Min 3 per min 2. Lebih besar dari 0 nggak? Min 3 per min 2. Lebih besar nggak dari 0? Min 3 per min 2 itu berarti berapa sih? Negatif-negatif jadi apa? Positif ya? Berarti kan 3 per 2. Malam Mbak Sri, yuk gabung. Ya kan? Negatif-negatif kan positif. Berarti 3 per 2 juga kan? Balik lagi ke awal. 3 per 2 lebih besar dari 0 nggak? Oh, of course, lebih besar dari 0. Gitu ya. Paham ya? Jadi A per B lebih besar dari 0 kalau si A-nya dan si B-nya dua-duanya positif atau A dan B-nya itu negatif. Pasti lebih besar dari 0. Nah, kalau beda-beda, misalnya min 3 per 2 lebih besar nggak dari 0? Cuma salah satu nih. Lebih kecil dong ya. Karena ini udah sama hasilnya min 3 per 2 kan gitu. Udah negatif. Udah lebih kecil dari 0. Kalau misalnya yang di bawah aja. Misalnya, min 3 per min 2. Lebih besar nggak dari 0? Nggak juga ya. Karena ini ya sama dengan negatif juga, min 3 per 2. Gitu. Jadi, A per B lebih besar dari 0 kalau A dan B-nya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Beda kalau kurang dari 0, salah satunya negatif, ya udah pasti dia kurang dari 0. Gitu. Paham ya? Bisa ya? Bisa logikanya ya? Oke. Itu untuk materinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. X min 1 per X plus 2 kurang dari 0. Ya, saya buat di ini baru. Oke. Ini soalnya X min 1 per X tambah 2 kurang dari 0. Oke. Yang pertama, syaratnya X-nya itu nggak boleh sama dengan 2. Kok nggak boleh, Bu? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau X-nya 2, maaf, nggak boleh sama dengan min 2. Karena kalau X sama dengan min 2, min 2 tambah 2 apa? Min 2 tambah 2, nih, ganti X-nya dengan min 2. Min 2 tambah 2 apa? 0. Sedangkan pecahan, penyebutnya ini, bawahnya ini nggak boleh 0. Nah, itu. Ya, jangan lupa syarat pecahan. Penyebutnya nggak boleh 0. Sudah? Oke, itu untuk syarat pertama. Sekarang kita kedua. Kita lihat.
pembuat nolnya ini berapa aja, lihat. Untuk X min 1. Untuk yang atas, pembuat nolnya, berarti X sama dengan berapa? X min 1 nih, berarti pembuat nolnya X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Ya, paham ya? Jadi ini kita buat sama kayak tadi, pembuat nolnya, berarti X-nya sama dengan 1. Oke, X sama dengan 1. Lalu untuk pembuat nol yang di bawah, X tambah 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Oke. Sekarang kita buat ke garis bilangan. Sekarang yang di sebelah kiri siapa? Yang di sebelah kiri bilangan berapa? Ini ada 1, ada min 2. Sebelah kiri bilangan berapa? Min 2, yang lebih kecil dong ya. Sebelah kanan 1. Nah, sekarang kita tes. Kita tes. Yang di tengah-tengahnya nih, di tengah-tengah min 2 sama 1, angka berapa? Di tengah-tengahnya, angka berapa yuk? Angka 0. Yuk, kita tes yuk. 0, kita ganti nih. 0 kurang 1. Berapa? 0 kurang 1, min 1. Min 1 nih. Dibagi 0 tambah 2. 2. Berarti min 1 bagi 2, hasilnya negatif positif. Negatif. Ini negatif. Sekarang kita tes yang sebelah kanan. Kita ambil angka 2. Nah, kita masukkan ke sini. 2 kurang 1. 1 per ini 2 tambah 2 4. Positif negatif, ini hasilnya. Positif atau negatif? Positif, maka ini positif ya. Sama kayak tadi, pasti selang-seling. Ini positif. Sekarang yang diminta soal, penyelesaiannya itu negatif atau positif? Yang diminta soal. Negatif. Berarti yang di tengah. Ya. Yang di tengah. Nah, ini dia. Nih, kita arsir ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, min 2 sama 1 ikut nggak? Min 2 sama 1 ikut nggak? Malam Barini. Nah, untuk pecahan ini kita harus tes, teman-teman. Kita harus tes. Min 2. Nah, udah jelas-jelas ya. Syarat nomor 1, min 2 ini nggak boleh ikut. Ya. Karena pecahan nggak boleh penyebutnya 0. Oke, berarti min 2 otomatis nggak ikut. Sekarang 1 ini ikut nggak? 1 ini ikut nggak? Kita tes. 1 kurang 1. 0. Per 1 tambah 2. 3. Berarti 0 per 3 hasilnya berapa? 0 per 3 hasilnya berapa? 0. Jadi 1 ikut atau enggak?
Enggak ya? Enggak ikut ya? Oke. Berarti ini enggak bulat penuh. Min 2 dan 1 enggak ikut. Sekarang dia penyelesaiannya ada di tengah. Ayo, gimana nulisnya? Berarti ya, sekarang tahap nomor 4. X kita buat tengah. Penyelesaiannya ada di sebelah kanannya min 2. Berarti X-nya harus lebih besar min 2. Tetapi lihat, dia ada di sebelah kirinya 1. Tapi lebih kecil dari 1. Nah, inilah penyelesaiannya dari pecahan X min 1 per X plus 2 kurang dari 0. Seperti itu dia. Paham? Bisa dimengerti ya, sedikit-sedikit ya. Perlu contoh lagi? Perlu dong. Ini bisa kita lanjut? Atau masih merenung? Gimana Mbak Rini? Baru gabung. Gimana Mbak Sri? Mbak Erli? Mbak Umaya? Mbak Susi? Mbak Oni? Amelia? Kita lanjut ya. Contoh lagi ya. Oke. Oke, sekarang yang nomor 8. Sekarang tandanya kita balik, jadi lebih besar sama dengan 0. X min 2, X tambah 1. Oke. Ayo, kita eksekusi. Sekarang kita tentukan penyelesaian untuk X min 2 per X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama, nilai X nggak boleh sama dengan berapa? Ayo, nilai X nggak boleh sama dengan berapa? Nggak boleh sama dengan min 1. Kok min 1? Ayo, kenapa X nggak boleh sama dengan min 1? Kenapa? Karena kalau X-nya min 1, penyebutnya 0. Ya, ini kalau kita masukkan ke sini X-nya itu min 1 tambah 1, 0. Nah, nggak boleh. Saya bilang tadi di awal, syarat pecahan penyebut nggak boleh sama dengan 0. Ya, syarat di awal itu, misalnya ada pecahan A per B, syarat pertama, si B tidak boleh sama dengan 0. Makanya si X tambah 1, pembuat 0-nya ini berapa? Makanya kita harus tahu pembuat 0. Maka tadi saya tegaskan kan, kalau kita mau cari penyelesaian persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, pecahan, kita cari pembuat 0-nya. Pembuat 0-nya itu jadi titik tumpu. Gitu ya. Untuk X tambah 1. Kan X tambah 1 sama dengan 0. Kok 0 sih Bu? Ya iya dari soal. Nah ya. Siapa pembuat 0-nya? X-nya sama dengan min 1. Maka min 1 ini nggak boleh. Ya, paham ya? Karena kalau min 1-nya dimasukkan ke sini, maka per 0. Misalnya nanti ada angka di atasnya 3. 3 bagi 0. Infinity kan? Nggak pecahan lagi namanya. Paham? Bisa ya? Sampai sini paham? Ayo, coba siapa yang paham? Coba bilang. Saya diikuti ya. Jadi ingat syarat pecahan, kamu nih bawahnya nih nggak boleh 0. Oke? Makanya kamu cari siapa pembuat 0-nya ini. Makanya ini ya,
Syarat pertama, X-nya nggak boleh sama dengan min 1. Kalau 2 berarti nggak boleh. Ya, kalau X-nya plus 2. Nah, kalau per X plus 2 misalnya. Syarat yang paling utama ya X-nya ini nggak boleh sama dengan min 2. Gitu. Karena kalau ada min 2 ya udah jelas salah penyelesaian kamu. Karena syarat pecahan nomor 1 itu. Kalau misalnya per X min 6, maka X-nya nggak boleh sama dengan berapa? Ayo, kalau pecahannya per X min 6, iya nggak boleh sama dengan 6. Gitu ya. Bisa ya? Bisa teman-teman ya? Nah, saya yakin pasti bisa semua teman-teman nih. Sip. Itu untuk tahap pertama. Tahap kedua apa? Ayo. Tadi. Cari pembuat 0. Cari pembuat 0. Nah, untuk yang di atas, pembuat 0-nya berapa? Ayo. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Kalau yang di bawah ini ya, min 1. Ini pembuat 0-nya ini gunanya itu untuk di garis bilangan. Itu untuk titik tumpu, ya. Jadi jangan bingung. Ini gunanya untuk titik tumpu garis bilangan. Sekarang nomor 3. Barulah kita buat ke garis bilangan. Sekarang yang di sebelah kiri siapa? Di sebelah kanan siapa? Letaknya min 1 di sebelah kanan kah? Siapa yang sebelah kiri sebelah kanan ini? Min 1 atau 2 di sebelah kiri? Oke. Min 1 sebelah kiri ya. Karena kecil, lebih kecil. Di sebelah kanan itu untuk yang paling besar, yang kiri itu untuk yang paling kecil. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita cari titik sembarang yang bukan min 1, bukan 2 untuk dimasukkan ke persamaan awal. Ayo, kita pilih yang di tengah-tengah dulu nih. Di tengah-tengah antara min 1 sama 2. Ayo, angka berapa yang paling gampang yang kita masukin? 0 ya. 0 itu yang paling gampang memang. Jadi nggak usah susah-susah kita cari bilangannya. 0, kita tes. 0 kurang 2. Iya bener Mbak Rini, di antara min 1 sama 2 bisa 0, bisa 1 gitu ya. Cuman kita cari angka yang paling gampang aja. Gunanya ini untuk masukin ke ini, ke persamaan awal. Nih ya, contohnya ya, kita masukin 0 nih kan. 0 kurang 2, min 2. Per 0 tambah 1. 1. Nah gitu. Berarti min 2 per 1 hasilnya positif atau negatif? Min 2 per 1 hasilnya positif atau negatif? Min 2 per 1 negatif ya. Negatif bagi positif kan negatif. Ya. Berarti ini negatif hasilnya. Berarti yang lainnya positif. Ini selang-seling, ingat ya, selang-seling. Selang-seling maksudnya positif, negatif, positif. Pertanyaannya, yang diminta soal positif atau negatif? Yang diminta soal ayo, yang diminta soal positif atau negatif? Positif. Taunya dari mana? Ya dari sini, dari soal. Karena lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 apa? Ya positif. Paham ya? Lebih besar sama dengan 0 positif kan? Paham ya kenapa dipilihnya positif?
Oke, berarti kita pilihnya nih si positif. Yang positif kan yang ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini berarti jawaban kita. Kita arsir. Nah, inilah bentuk garis bilangannya. Ya. Oh iya, min 1 sama 2-nya ikut nggak? Ayo, min 1 sama 2-nya ikut nggak? Min 1 ikut nggak? Enggak. Min 1 nggak boleh ikut. Ayo, syarat awal. Min 1 nggak boleh ikut. Nah, hati-hati. Min 1 nggak boleh ikut. Karena kalau min 1 ikut, jadinya bukan pecahan. Nih, syarat pertama, X nggak boleh sama dengan min 1. Karena bakal jadi tak hingga nilainya. Paham? Ya, min 1 nggak boleh ikut. Tapi 2 boleh ikut. Karena gini, ayo kita tes. Kita masukin ya, 2-nya nih ya. Kita ganti X sama 2. 2 kurang 2, 0. Per 2 tambah 1, 3. Gitu kan? Berarti 0 per 3 berapa? Berarti 0 per 3 berapa? 0. Sedangkan ini kan dimintanya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti 2-nya ikut nggak? Ikut. 2-nya boleh ikut. Tapi min 1 nggak boleh ikut. Ya, maka ini nggak saya arsir nih ya. 2-nya ini saya arsir. Nah. Paham? Paham untuk step nomor 3? Paham ya? Bisa ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita tulislah. Kita tulis. Berarti X-nya ini, step 3 bingung? Masih bingung ya Mbak Oni ya? Kan tadi min 1 sama 2 nih kan? Min 1-nya ini nggak boleh ikut karena syarat pertama, lihat. Syarat pertamanya ini kan X-nya nggak boleh sama dengan min 1. Karena kalau min 1-nya ikut, dia bakal jadi infinity. Bakal tak hingga. Karena ini kan nih, misalnya, dimasukin ya min 1 ya. Min 1, min 2, jadi min 3. Min 3 per min 1 tambah 1. Min 3 bagi 0. Itu udah min tak hingga. Nanti kalau per 0 nih, 2 bagi 0, tak hingga. Berarti nggak boleh. Syarat pecahan itu nggak boleh bawahnya 0. Makanya min 1 nggak boleh ikut. Tapi kalau 2, boleh ikut. Karena kalau dimasukkan ke sini, 2 kurang 2, 0. Per 2 tambah 1, 3. 0 per 3 itu masih 0. Masih ikut dalam penyelesaian. Karena penyelesaiannya katanya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini ikut 0-nya. Makanya si 2-nya ikut. Gitu. Saya? Nah, sekarang kita tulis simbolnya. Oke, kita tulis ya. Penyelesaiannya ada di sebelah kiri min 1. Berarti lebih besar atau lebih kecil dari min 1? Ayo, di sebelah kirinya min 1. Lebih kecil. Berarti X lebih kecil min 1. Gitu ya. Atau karena ini terpisah, maka pakai atau. Kalau kayak tadi kan di tengah-tengah. Atau ya silahkan bergabung lagi Mbak Widya. Atau apalagi penyelesaiannya ada di sebelah kanannya 2. Berarti sebelah kanannya 2 lebih kecil atau lebih besar? Di sebelah kanannya si 2 lebih besar. Karena ini bulat penuh, maka ikut. Ada tanda sama dengan. Kalau min 1-nya nggak boleh ikut, makanya nggak ada tanda sama dengan. Makanya ada tanda sama dengan. Salah tulis sebentar ya. Tahu X
lebih besar sama dengan 2. Inilah jawabannya. Kalau misalnya ada soal kan, ini jawabannya. Jadi, untuk pertidaksamaan ini, saya minta nanti kalau ada soal, kalian buat step kayak gini ya. Nomor 1 syaratnya apa, nomor 2 siapa titik nolnya, nomor 3 garis bilangan, nomor 4 itu hasil penyelesaiannya. Saya teman-teman ya, bisa dipahami ya langkah-langkahnya ya. Nggak apa-apa kalau ini masih bingung-bingung, nanti diputar lagi videonya, dikerjain, pasti bisa. Bu, kenapa jadi lebih kecil dari -1? Karena, lihat, daerah penyelesaiannya ini kan diminta positif. Positifnya itu apa? Ada di sebelah kirinya -1. Kan ini ke kiri nih, ke kiri terus kan? Ke kirinya -1. Kalau lebih besar kan berarti harus ke sana, ke kanan. Gitu. Bisa dimengerti nggak? Kalau ke kirinya -1 kan? Ini kan ke kirinya -1 nih. Nah, di garis bilangannya. Bisa? Saya Mbak Rini ya. Dijawab nggak? Ya, dimengerti ya? Oke, ini untuk pecahan. Oke, yuk kita lihat ada ada soal apa lagi? Ini tadi sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal-soal latihan. Ayo, coba dijawab untuk ini. 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 2x tambah 1. Ayo, jawabannya A, B, C, D, atau E? Siapa yang tahu? 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 2x tambah 1. Oke, satu orang jawab B, yang lain? Basri B. Yang lain? Siapa tahu ada yang beda jawabannya? Wah, pada jawabannya B nih. Yuk, kita tes. Kita periksa. Berarti ini 3x, berarti 2x-nya harus pindah ke kiri. Berarti ubah tanda jadi minus, kan gitu. Lebih besar sama dengan 1. Min 5 harus pindah ke kanan. Berarti ubah tanda jadi plus 6. Maaf, 5 maksudnya. Maka 3x kurang 2x, x. Lebih besar sama dengan E. Nah, berarti jawabannya B. Sip, benar. Nomor 2. Nah, kalau dua-duanya akar. Saya belum ajarin ya, saya ajarin dulu ya. Kalau bentuknya akar gimana ya, Bu ya? Yuk. Dua x tambah 5
akarnya lebih besar dari 4 min X. Oke. Syarat akar di dalam akar ya, misalnya dalam X. X-nya ini nggak boleh kurang dari 0. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh kurang dari 0, Bu? Karena kalau kurang dari 0, berarti akar dari min 1 itu sudah imajiner. Imajiner itu bilangan hayal. Non-real itu beda lagi. Belajarnya itu nanti kalau udah kuliah. Itu bilangan imajiner namanya. Jadi syaratnya kalau untuk akar, kalau untuk pecahan tadi apa? Syarat pecahan apa tadi? Penyebut nggak boleh 0. Nah, kalau akar, bilangan di dalam nggak boleh negatif. Ya, untuk akar, bilangan yang di dalam ini nggak boleh negatif. Ya, negatif nggak boleh. Karena kalau udah negatif, dia bukan bilangan real lagi. Ya, udah beda. Jadi intinya kalau akar, dia nggak boleh bilangannya negatif yang di dalam. Ya, sip. Oke, lanjut. Berarti untuk ini 2x tambah 5. Kita harus cari dulu nih pembuat nolnya. 2x tambah 5 sama dengan 0. Berarti ini 2x sama dengan min 5. Berarti x sama dengan min 5 per 2. Nah, x min 5 per 2 ini pembuat 0 dari 2x tambah 5. Berarti x-nya tidak boleh kurang dari 5 per 2. Itu nggak boleh. Jadi, harus lebih besar sama dengan 5 per 2. Paham? Paham nggak? Nih, kita kan udah cari 2x tambah 5, pembuat nolnya itu min 5 per 2. Artinya kalau kita masukkan min 5 per 2 ke sini, ke x, hasilnya 0. Kalau akar 0, masih 0, masih boleh. Tapi kalau udah kurang dari min 5 per 2, kita masukkan ke sini, hasilnya udah negatif. Sedangkan akar, syaratnya, bilangan dalam akar nggak boleh negatif. Makanya, jawabannya ini harus lebih besar sama dengan 5 per 2. Untuk yang bagian ini. Yang sebelah ini, sebelah kiri ini. Sudah. Oke, ini untuk sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan. Min x sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan berapa pembuat nolnya? 4. Nah, sekarang saya tanya. Berarti ini boleh nggak kalau x-nya ini lebih besar dari 4, boleh nggak? Boleh nggak x-nya lebih besar dari 4? Ayo saya tanya, untuk ini, x-nya boleh nggak lebih besar dari 4? Enggak boleh. Paham ya? Nggak boleh ya. Berarti harus apa? Lebih kecil, bener. Good. Lebih kecil atau sama dengan. Karena 4 kurang 4 masih 0 ya. Masih bisa, masih boleh. Oke? Oke, kita sudah ngerti pembuat nolnya. Sekarang
tahap ketiga. Kita selesaikan. Oke, sekarang ini karena nih ada tanda akar, nah kita harus hilangin tanda akarnya. Cara menghilangkannya itu dengan mengkuadratkan. Kuadrat lebih besar dari 4 akar dari 4 min x kuadrat. Oke. Kalau akar dikuadratkan, akarnya bakal hilang. Di 2x tambah 5 lebih besar dari 4 min x. Ayo, coba diselesaikan nih. 2x tambah 5 lebih besar dari 4 min x. Berarti x ini nilainya berapa? Dua x tambah 5 lebih besar dari 4 min x. Berarti berapa nilai x? Ada yang bilang min sepertiga. Ayo kita tes. Berarti x pindah ke kiri. Pindah posisi, ubah tanda. Ingat ya. Berarti 2x tambah x 3x lebih besar 4. Ini plus, berarti jadi min. 4 kurang 5, min 1. Maka x lebih besar dari min 1/3. Sip, dapat. Nah, berarti kita punya ini 1, 2, 3. Kita masukkanlah ke garis bilangan. Itulah tahap keempat. Nggak lebih kecil. Kenapa? Karena yang dibagi bilangannya positif, bukan negatif. Kecuali kalau dibaginya sama min 3. Ini kan dibaginya 3. Bisa ya? Paham ya? Jadi ubah tanda ini, kebalikan tandanya ini terjadi kalau misalnya kamu bagi atau dikali bilangan yang negatif. Ini kan kamu bilangannya yang kamu bagi ini kan nggak negatif. Yang negatif ini kan yang di atasnya. Ya, paham ya? Ini dibagi ini kalau misalnya ini letaknya di sini nih, dia mau pindah ke bawah. Oke, yuk sekarang keempat kita masukkan ke garis bilangan. Oke. Siapa yang ada di kiri, tengah, kanan? Nah ini, 3 ini kita masukkan garis bilangan. Siapa yang di paling kiri? Ayo. Ayo, berarti yang paling kecil. Antara 5/2, 4 sama min 1/3. Siapa yang paling kecil? Min 1/3. Ya. Min 1/3. Lalu, siapa nih yang di tengah? Tinggal 5/2 sama 4. Ayo, siapa? Yap, 5/2. Berarti yang di terakhir ini si 4. Ayo kita eksekusi. Nah, untuk min 1/3 katanya apa? X lebih besar dari min 1/3. Lebih besar, berarti arahnya kemana? Kanan kiri? Kanan. Ikut nggak 1/3? Min 1/3-nya ikut nggak? Nggak. Oke. Sekarang 5/2. Lihat. X lebih besar sama dengan 5/2. Kanan kiri?
5/2 kanan ya. Kanan. Ikut nggak 5/2-nya? Ikut nggak 5/2-nya? Ikut. Ya. Berarti ini kita bulat penuh. Arsir bulat penuh. Bagaimana dengan 4? Min 5/2. X lebih besar. Oh ya, sorry. Ya, ini min 5/2 ya. Berarti kita salah letak ini. Sorry. Karena ini saya kurang nih minusnya nih. Nah ya, saya ulang lagi ya. Ayo, salah letak ini. Berarti ini karena lebih kecil min 5/2 ya. Berarti ini min 5/2 dulu. Ini harusnya min nih. Kurang min nih. Min 5/2 dulu, terus min 1/3, baru 4. Ya. Oke. Ini min 5/2 katanya ke kanan. Ya, ini saya kurang min ya. Padahal ini tadi ada min loh. Ini kan hasil kita min. Berarti ini juga min nih. Ya. Cuman kurang min aja di sini. Nih, 5/2-nya ikut. Kemudian ini min 1/3 dia juga ke kanan. Tapi nggak ikut, ya. Lalu ini 4-nya dia ke kiri. 4-nya dia ke kiri. Ke kiri. Tapi dia ikut juga nih 4-nya. Nah, yang mana nih yang kita arsir? Ayo. Daerah yang mana yang kita arsir? Lihat garisnya yang banyak ini. Kita harus cari irisannya. Artinya yang semuanya kena. Ini dia. Daerah yang ini, lihat nih. Ini kan nih. Lihat, ini kena, yang ini kena. Yang ini juga kena. Ya, berarti ini. Berarti daerah penyelesaian kita nih yang sebelah ini. Iya, benar Mbak Susi. Dari mulai min 1/3 sampai 4. Bukan min 5/2, karena min 5/2 dia nggak nyampe, dia semuanya nggak ikut. Untuk yang min 1/3 dia kan nggak nyampe. Min 1/3 kan dia ke kanan. Berarti kan nggak nyampe ke min 5/2. Ya, paham ya? Min 1/3 kan dia ke kanan. Berarti kan nggak nyampe ke min 5/2. Jadi min 5/2-nya nggak ikut. Jadi kita cari daerah yang semuanya tuh ikut ke garis bilangannya. Kayak tadi ya, sebentar, saya ulang lagi deh, biar kelihatan bedanya. Nah ini nih, kita lihat deh, lihat, ini kan min 5/2 di sini nih, lalu min 1/3 di sini, 4-nya di sini, kan gitu. Ini kan nih, kan kelihatan irisannya. Oh ini daerah ini, batasnya ini, dari juga batasnya ini, dari ini juga ada. Oh berarti yang ini nih, sebelah sini. Nah, kalau yang ini nggak ikut, karena kan min 1/3 dia ke kanan, dia nggak nyampe ke min 5/2. Berarti cuman sampai yang di sini doang. Nah, berarti kita bisa tulis tahap kelimanya itu, berarti dari X lebih besar min 1/3, tapi ke kirinya 4, berarti lebih kecil atau sama dengan 4. Oke. Seperti itu dia. Bisa. Nah, jadi kalau untuk yang akar dia punya 5 tahap. Gitu. Oke, ingat, pecahan syaratnya penyebut nggak boleh 0. Akar syaratnya bilangan yang di dalam akar nggak boleh menghasilkan min
bilangan negatif. Saya berarti hasilnya ini X lebih besar dari min sepertiga, namun lebih kecil sama dengan 4. Kita cross check, berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Ayo, yang mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Yang E ya? Jawabannya E. Oke. Ya, teman-teman boleh diulang lagi nanti videonya, nanti saya upload ya. Biar kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Untuk X, ini tandanya ini artinya elemen dari ya. Ini notasi matematika artinya anggota atau elemen dari. X anggota dari himpunan cacah. Berarti himpunan penyelesaian dari 3x min 5 lebih besar dari x tambah 3 itu berarti berapa? Ayo, coba dicari. Berarti x-nya berapa? Bilangan cacah itu mulai dari berapa? 0 atau 1? Sip, benar. 0. Berarti ini jawabannya berapa nih? Oke, ada nyumbang jawaban katanya Dek. Yang lain? X min 5 lebih besar dari X tambah 3. Oke, ada yang sama juga. Kita cek ya. Kita cross check. Oke, 3x min 5. Berarti X harus pindah ke kiri. Pindah tanda. Ubah. Pindah posisi. Berarti ubah tanda. Berarti X jadi minus 3x kurang X itu ya. Lebih besar dari 3 minus 5. Berarti jadi tambah 5. Kan gitu. 3x kurang X 2x lebih besar dari 8. Maka X berarti pindah, berarti jadi bagi 4. X lebih dari 4, maka 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi jawabannya D. Oke, saya rasa ini bisa. Lanjut. Bener ya? 5, 6, 7, 8. Oke. 2/3 dikali 6 tambah 3x lebih besar dari 8. Penyelesaiannya. Ayo dicoba. Pasti bisa nih. Ada yang bisa? Mbak Rini, Mbak Saryanti, Oni, Sri, Mbak Umayah, Mbak Erli, Mbak Susi, Mbak Mus, Mbak Widya. Ayo. Sip, ada yang nyumbang. Katanya. Yang lain. Ayo Mbak Sri, mau jawab nih. A juga. Yuk kita cek. Berarti ini harus ingat, kali satu-satu ke dalam. 2/3 dikali 6. 2/3 dikali 6. Jadi 2 kali 6, 12. 12 bagi 3, 4. Di 4. Ditambah
2/3 kali 3x. Yuk kita kerjain. 2/3 dikali 3x katanya. 2/3 dikali 2/3 kali 3x. 2 kali 3x 6x. 6x bagi 3 berapa? 2x ya. 4 tambah 2x lebih besar dari 8. Sampai sini, paham ya? Perkalian pecahan loh. Perkalian pecahan, operasi aljabar, ini penting dipakai. Sip, Mbak Erli A katanya. Yuk kita tes, berarti kita harus pindahin si 4. Ubah tanda, jadi minus. Berarti 8 kurang 4. Ini ya, 8 kurang 4 ya. Maka 2x kurang dari lebih besar dari 4. Jadi x lebih besar dari 2. Sip, bener. A. 100. Ada ya, lebih besar dari 2. Nah, ini. Diketahui pertidaksamaan. 13 dikurang 2 kali y tambah 1 lebih besar dari y tambah 1 dikurang 8. Silahkan dicoba. A, B, C atau D? Dan bisa. Bingung kah? Loh, kok tidak ada ini? Ayo Mbak Rini, Mbak Saryanti ketiduran apa ya? Mbak Sri, Oni, Mbak Erli, Mbak Susi, Mbak Siti, Mbak Widya. Yuk. Tuh Mbak Oni kayaknya ininya ya, koneksinya tuh. Hayu. Bisa ini man, udah pernah nih kita kerjain nih soal model begini. Ini pada ketiduran semua atau gimana? Jangan sampai saya doang ya ketinggalan di sini. Oh gitu. Iya, oke. Silahkan menghitung.
Yuk, mungkin kalian kesusahan ya. Yuk. 13 dikurang 2 Y tambah 1. Ingat, ini harus ada perkalian ke dalam. Berarti ini 13 dikurang min 2 kali Y. Min 2 kali Y berarti berapa? Min 2 kali Y, ayo. Min 2 kali Y. Gauro. Itu apa ya gauro? Ayo, min 2 kali Y. Oh, bakar daging. Terima kasih pengetahuannya, Mbak Sri. Ya, min 2 Y ya. Min 2 Y. Lalu ini min 2 kali 1. Min 2 lebih besar dari Y tambah 1 min 8. Nah, ini biasa aja nih, karena kan gak ada operatornya minus. Maka ini 13 dikurang 2, ini kan 11 kurang 2Y lebih besar dari Y. 13 nya nggak usah dimasukin. Oh iya bener ya Mbak Sri ya, karena itu ya ada hari Moon Festival ya. Coba yuk, ntar lagi kita selesai ya. Sebentar lagi. Y tambah 1 kurang 8. Bayar 1 kurang 8. Bayar 1 kurang 8 berapa? Bayar 1, ngutangnya 8, min 7. Yang sama-sama Y kita satuin. Berarti, nih ya, saya buat ke samping ya. Berarti min 2Y. Jadi min Y ya, karena Y-nya pindahkan dari kanan ke kiri. Lebih besar dari min 7. Berarti 11-nya jadi min 11 ya. Min 11. Min 2Y, min Y. Ayo berapa? Min 2Y, min Y. Min 3Y. Lebih besar, ngutang 7, ngutang 11. Min 18. Berarti Y-nya lebih besar dari min 18 bagi min 3. Nah, lihat nih, ini kan dibagi min 3, maka Y-nya harus ubah dan jadi berapa? Berarti Y-nya jadi lebih kecil dari 6. Bener, yang D. Bisa? Bisa dong. Ya, jadi 13-nya jangan dimasukin ke dalam karena ini ada pemisah. Ada minus di sini. Berarti kamu nggak usah kaliin. Yang kamu kalikan itu karena ini nggak ada pemisah. Ini kan langsung nih 2 terus dalam kurung Y tambah 1. Nah, ini artinya itu kamu kali. Kalau ini nggak kamu kali karena ini ada pemisahnya, ada operatornya. Ya, paham ya? Ada minus, ada plus. Nah, itu jangan dimasukin, jangan dikalikan ke dalam. Oke, waktu kita udah habis. Sebenarnya masih ada slide-nya, kita bisa lanjutkan ke minggu depan. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan dan ditunggu uploadan videonya. Selamat malam. Terima kasih.